yang kurang berada di atas rel, kurang semangat berada di atas rel Shiratal Mustaqim ini semakin hari semakin banyak. Salah satu contoh yang ditentukan Allah adalah yang mulia, adalah yang beriman, adalah yang bertakwa, bukan yang kaya atau bukan yang keturunannya raja atau ningrat. Nah itu ternyata banyak yang meremehkan orang lain gara-gara orang lain itu tidak kaya atau orang yang biasa-biasa saja. Itu salah satu contoh. Orang yang tinggal di kampung, gangnya selebar itu, sekecil itu, antara teras dan gedung itu. Nah, begitu itu lewat gang gitu, dan itu dia itu tetangga dempet ini, tunggal tembok. Walaupun ada sekatnya sedikit, tapi boleh dikatakan tunggal tembok. Selama ini kalau berangkat pulang kerja itu jalan kaki, naik mikrolet. Nah itu suatu saat naik motornya ya jelek begitu itu ya, seperti Supra X begitu itu. Nah begitu itu nggak noleh ke tetangganya itu, biasanya nyoba itu nggak noleh aja enggak, padahal jaraknya 1,5 meter atau 2 meter. Kenapa? Karena merasa sudah kaya, itu sudah pakai Honda. Tetangganya waktu itu ya lebih jelek lagi, mereknya, tahunnya lebih jelek. Nah begitu itu merasa hebat. Ada yang lain merasa jadi pegawai sebuah kantor, katakanlah pegawai kecamatan, pakai mobil, ketemu tetangganya, diem saja, ngeloyor saja, berpapasan dengan tetangganya di gang yang sempit, gang yang hanya muat mobilnya dia dan sepeda motor, ngeloyor saja, nggak ngereken, nggak noleh, nggak nyopo begitu, enggak. Pandangannya lurus ke depan, nggak memperhatikan tetangganya. Nah begitu itu mungkin ya karena merasa hebat itu sebagai pegawai, sebagai orang yang pakai mobil, sementara tetangganya pakai motor jelek lagi. Nah suatu saat tetangganya ini nggak sengaja bales, dia tetangganya ini katakanlah namanya Pak Edi, katakanlah contohnya, katakanlah namanya Pak Edi, tapi waktu itu habis naik motor mau ke, katakanlah ke masjid umpamanya, dia habis hajatan di tetangganya yang diacuhi itu tadi, dicuekin itu tadi. Habis hajatan keluar banyak bolone sesama fikrohnya itu tadi yang ikut hajatan. Nah, tetangganya yang Pak Edi itu tadi nggak ikut hajatan, pergi ke masjid, doa mau mengendarai ini terlambat, sudah mengendarai baru berdoa, sehingga nggak bisa nyopo tetangganya yang kemarin acuh itu. Konsentrasi berdoa sambil jalan naik motor itu. Ternyata dia agak tersinggung, nggak disopo itu tadi. Bawengok nyopo yang pakai motor itu, Pak Edi, dibawa banter-banter biar teman-temannya tahu bahwa Pak Edi ini cuek sama dia. Tanpa sengaja terbalas dia, padahal dia seringnya ya cuek sama tetangganya. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah berfirman, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling takwa di antara kalian, bukan kayanya, bukan ningratnya. Ada lain yang gara-gara dia Raden, dia keturunannya buyut-buyutnya dulu itu orang ningrat kerajaan. Gara-gara dia Raden, manggil temannya yang sejawat, umpama sesama guru. Biasanya guru itu saling menghormati dengan yang lain, karena dia merasa Raden, manggilnya itu dijambal. Umpama nama temannya itu Pak Muhammad, Mat, begitu, ayo kene lo. Di depan orang banyak dijambal begitu. Padahal Pak Muhammadnya ini ya juga sudah bercucu, ya nggak miskin banget. Kenapa? Ya itu tadi, merasa dia harus dihormati. Yang lain
remeh. Lah itu yang dihantam oleh Islam sejak dulu sampai sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu yang dihantam adalah kemuliaan yang tidak berdasarkan keimanan, derajat yang berdasarkan kekeluargaan atau keturunan itu enggak diutamakan di dalam Islam. Lah ternyata sekarang ya masih sangat kental. Sisa-sisa begitu itu nggak bisa, sulit untuk dikikis. Kenapa kok begitu itu? Salah satu dugaannya adalah karena kurangnya mendengar, kurang banyak mendengar dan membaca. Makanya balik lagi ke pamernya Allah pada ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Dia itu sangat banyak, di salah satunya di surat Yasin sejak ayat 30-an itu sampai 40-an dipamerkan banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Di antaranya yang di ayat 39, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal qamaru qaddarnahu manazila hatta 'adakal urjunil qadim. Dan bulan kami tentukan, kami putuskan, kami takdirkan manzilah-manzilahnya, garis edarnya, relnya, sampai dia kembali seperti tandan yang kering. Kalau di sini kan ada tandan pisang ya. Tandan pisang itu kalau jek pentil lurus begini. Semakin tua, semakin tua, semakin tua, bengkong, 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 bengkong. Tandannya kurma juga begitu. Nah, bulan sejak awal bulan tanggal 1 itu muncul di barat sana itu sebentar dan redup, terus tenggelam lagi. Tanggal 2 lebih lama lagi munculnya, agak terang, terus kembali lagi. Tanggal 3 lebih tinggi lagi munculnya, agak terang lagi, lebih terang lagi, terus tenggelam lagi. Sampai puncaknya pada tanggal 14 di timur sana, munculnya semalaman dan sangat terang. Puncak terangnya bulan itu begitu. Setiap bulan terus begitu, nggak berhenti-berhenti, nggak berubah. Terus di tanggal 16 lebih lambat lagi, setelah maghrib jauh baru muncul. Terus sampai menjelang tanggal 29 baru muncul sebentar menjelang subuh di timur. Nantinya baru berganti bulan di barat, muncul waktu matahari tenggelam. Itu terus nggak pakai berhenti, nggak pakai sip-sipan seperti kita. Kalau saya dulu kerja ya, Senin sampai Sabtu, Senin sampai Jumat itu pagi jam 7 sampai jam 3. Kalau Sabtu jam 7 sampai jam 12. Setelah itu libur. Nah, itu kan sip pagi. Senin depannya sip malam, sip sore. Masuknya sore, Senin sore. Jadi antara Sabtu siang sampai Senin sore itu libur panjang, bisa pulang mudik ke kampung yang agak jauh, yang biasanya pekerja-pekerja yang datang dari luar kota. Nah, begitu itu sip-sipan yang agak berbeda, agak terlambat. Ada yang terlambat, ada yang lebih cepat dari jadwalnya. Nek bulan dan matahari enggak, siang dan malam enggak, selalu berurutan, beriringan, enggak pernah ada yang terlambat, enggak pernah ada yang mendahuluinya. Nah, itu ternyata kalau kita renungkan itu sangat hebat, nggak pernah berhenti, nggak pernah istirahat sejak dulu sebelum ada manusia sampai nanti manusia habis musnah, terus begitu matahari dan bulan itu sebagai tanda bergantinya hari. Kalau matahari tanda bergantinya hari, kalau bulan tanda bergantinya bulan. Makanya di surat Yunus itu disampaikan lita'lamu adada sinina wal hisab, agar kalian bisa mengetahui perhitungan
dan hitungan tahun dan perhitungan. Ada yang hitungan tahun dan ada yang perhitungan. Perhitungan apa ya? Mungkin matematika, tambah-tambahan, kurang-kurangan, berdasarkan dari bulan itu tadi. Hitungan hari, pergantian hari dan hitungan bulan. Itu semua dipergilirkan oleh Allah. Untuk apa itu dipamerkan oleh Allah? Agar kita semakin hari semakin kagum. Makanya Rasulullah itu setiap Ramadan diajari oleh malaikat Jibril, diulang pelajaran yang selama setahun kemarin diturunkan, ayat-ayat yang diturunkan itu diulang, disuruh membaca. Malaikat Jibril membaca dulu, baru Nabi Muhammad SAW disuruh membaca lagi, diulang. Kenapa? Agar lebih mengunjang. Ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah ini juga diulang-ulang agar kita semakin kagum kepada Dia dan harapannya semakin taat. Yang biasanya suka yang makruh-makruh semakin ditinggalkan. Yang biasanya malas dalam melaksanakan yang sunnah-sunnah semakin giat, semakin rajin dalam melaksanakan yang sunnah-sunnah. Demikian yang benar itu petunjuk Allah kepada kita.